Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guster Rendiva dengan nomor NIM 20 12 11 dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular dengan dosen pembimbing Ibu NS Ria Desnita, MCAT, SP, CAP, MB. Nah, yang pertama adalah anatomi fisiologi jantung. Itu anatomi jantung, ukuran jantung manusia lebih besar sebesar kepalan tangan anak kecil. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endothelium. Jantung terletak di dalam rongga toraks, di balik tulang dada atau sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke kiri. Jantung dijaga dan ditempatnya oleh pembuluh-pembuluh darah yang meliputi daerah jantung yang merata atau datar, seperti di dasar dan di samping. Dua garis yang membelah terbentuk dari otot. Pada lapisan luar jantung menunjukkan di mana dinding pemisah di antara sebelah kiri dan sebelah serambi atrium dan di bilik atau ventricle. Anatomi jantung dapat dibagi menjadi dua, yaitu anatomi luar dan anatomi dalam. Anatomi luar atau atrium dipisahkan oleh ventricle oleh siklus coronarius yang mengelilingi jantung. Pada siklus ini berjalan arteri koronal kanan dan arteri kompleks setelah dipercabangkan oleh aorta. Bagian luar kedua ventrikel dipisahkan oleh siklus interventricular interior di sebelah depan yang ditempati oleh arteri descendens atau interior kiri dan siklus interventricularis posterior di sebelah belakang yang dilewati oleh arteri descendens posterior. Untuk katup jantung terdiri dari 4, yaitu katup tricuspidal, yaitu berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir di atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup tricuspid berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Yang kedua, katup pulmonal, yaitu setelah katup tricuspidal tertutup, darah akan mengalir dari ventrikel kanan melalui truncus pulmonaris. Truncus pulmonaris bercabang menjadi arteri pulmonaris kanan dan kiri yang akan terhubung dengan jaringan paru kanan dan kiri. Selanjutnya itu adalah katup bicuspidal. Yang ketiga itu adalah katup bicuspidal atau katup mitral, mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup tricuspid, katup bicuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup ini terdiri dari 2 katup. Yang selanjutnya yang keempat adalah katup aorta. Itu katup aorta terdiri dari 3 katup dan yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi, sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Selanjutnya itu adalah fisiologi jantung. Nah, pada fisiologi jantung adalah endothelium. Yang pertama itu adalah endothelium. Itu merupakan bagian dalam dari atrium dan ventrikel. Endokardium dengan endokardium terdiri dari endothelium dan lapisan subendokardial. Yang kedua itu adalah miokardium. Miokardium pada ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan dengan ventrikel kanan. Sel otot khusus pada atrium dapat menghasilkan atriopet, kardiodilatin dan kardiodinatrin yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan yang ketiga itu adalah epikardium. Epikardium terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium visceral. Itu adalah lapisan subekardial dan perikardium parietal.
Itu perikardium visceral terdiri dari mesotelium atau epitel selapis pipi. Selanjutnya itu adalah sistem peredaran darah di jantung. Sistem peredaran darah di jantung yang pertama ada sistem peredaran darah besar. Itu peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Yang kedua, ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah yang melakukan pertukaran gas di paru-paru. Dan yang ketiga itu adalah sirkulasi jantung. Sirkulasi darah di tubuh ada dua, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistemis. Sirkulasi paru dimulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Arteri besar dan kecil, kapiler, lalu masuk ke paru-paru. Setelah dari paru keluar melalui vena kecil, vena pulmonalis dan akhirnya kembali ke atrium kiri. Sirkulasi ini mempunyai tekanan yang terendah, kira-kira 15-20 mg Hg pada arteri pulmonalis. Selanjutnya itu adalah autonomi pembuluh darah. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi membawa darah dari jantung. Kemudian kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran sebenarnya adalah air dan bahan kimia dari darah dan jaringan, dan vena yang membawa darah dari kapiler kembali ke jantung. Selanjutnya itu adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi utamanya adalah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, serta mengangkut zat buangan seperti karbon dioksida. Yang ketiga itu adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pembuluh vena ini membawa darah yang kaya oksigen. Jadi darah yang semua pembuluh vena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, salah satu penyakit yang menyerang pembuluh balik atau vena ini adalah penyakit varises. Yang keempat itu adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang-cabang pembuluh balik yang terkecil dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis. Pembuluh darah kapiler itu dari bahasa Latin itu capillaris, ialah pembuluh darah terkecil di tubuh. Itu berdiameter 5-10 mm sekrom yang menghubungkan arteriola dan venula dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien yang zat kimia sampah, serta darah dan jaringan di sekitarnya. Selanjutnya itu adalah tekanan darah sistol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah setiap satuan luas pada pembuluh darah. Tekanan darah terdiri di atas tekanan sistol dan distol. Tekanan dipengaruhi oleh curah jantung dengan resisten perifer. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh tiap-tiap ventrikel per menit. Siklus jantung adalah periode dimulai satu denyutan jantung dan awal dari denyutan selanjutnya. Siklus jantung terdiri dari periode sistol dan diastol. Sistol adalah periode kontraksi dari ventrikel, di mana darah akan dipelurkan dari jantung. Dan diastol adalah periode relaksasi dari ventrikel, di mana terjadi pengisian darah. Dua bunyi jantung utama dalam keadaan normal dapat didengar dengan stetoskop.
selama siklus jantung. Bunyi jantung pertama bernada rendah, lunak, dan relatif lama. Sering dikatakan terdengar seperti loop. Bunyi jantung kedua memiliki nada yang lebih tinggi, seperti singkat, tajam, dan sering dikatakan dengan terdengar seperti dup. Jadi, bunyi jantung adalah seperti loop-dup. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.